Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi di hari Sabtu kemarin saya sama Pak suami itu berburu mangga. Jadi mumpung mangga itu masih murah di sini, saya tuh pengen puas-puasin gitu karena kakak Ale tuh emang suka banget sama mangga. Nah, untuk mangganya saya tuh beli ada dua macam. Yang satu mangga harum manis per 2 kilonya itu 35.000. Saya cuman beli 2 kilo aja. Nah, untuk mangga Ki Ojai saya tuh beli 2 kilo juga. Nah, untuk harga per 1 kilonya itu 20.000. Kalau 2 kilo jadi 40.000. Terus di sini saya juga beli apa tuh namanya? Salak. Nah, untuk salak saya tuh beli cuman secukupnya aja untuk harganya 8.000. Jadi di hari Sabtu kemarin saya sama Pak suami tuh bener-bener kerja sama banget ya buat beresin rumah. Soalnya rumah tuh emang posisinya berantakan banget. Tapi sayangnya emang gak saya videoin karena posisinya waktu itu saya sama Pak suami belum mandi gitu kan ya, belum rapi. Jadi udahlah kita putuskan buat nggak usah di video aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Pas saya udah selesai beberes rumah, saya juga ganti spray gitu kan ya, nyuci spray juga. Nah, spray yang saya pakai sebelumnya itu udah sekitar ya 5 ataupun 6 harian, pengen saya ganti karena emang udah kelihatan kotor banget. Lanjut, untuk spraynya saya ganti pakai yang ini aja. Ini tuh spray merek Kintakon, beneran deh saya nggak bohong. Kalau yang merek Kintakon itu enak banget dipakai, adem gitu, kayak yang mereknya itu Bonita. Seperti biasa kalau setelah lagi masang spray ataupun lagi apa, pasti videonya itu ada yang saya percepat biar nanti dilihatnya itu enak. Untuk hari Sabtu saya tuh nyuci pakaian juga di dalam mesin cuci. Nah, hari Minggu sama saya juga nyuci pakaian lagi di dalam mesin cuci karena emang cuciannya itu udah banyak, jadi mau nggak mau emang harus dicuci. Oh ya, BTW teman-teman jangan salfok lagi ya sama bantal guling yang udah kempet banget. Udah sering banget saya jelasin. Jadi untuk bantal guling itu tuh emang udah lama banget ya, dari semenjak Pak suami belum nikah sama saya. Nah, pas ada di kontrakannya Pak suami, dibawalah ke rumah ini. Dan kakak Alia itu suka banget sama bantal guling itu. Jadi kalau misalkan dibuang itu nggak dibolehin gitu loh sama kakak Alia. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, yang penting udah saya jelasin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau masak-masak. Nah, masak-masak kali ini saya tuh happy banget karena emang Pak suami nemenin saya di dapur, jadi kita itu bisa sambil ngobrol. Terus saya juga ditemenin sama anak-anak. Untuk masak-masaknya pasti teman-teman udah tahu sendiri lah ya. Di sini saya tuh mau masak balado jengkol. Ini tuh menu kesukaan kita karena bikinnya itu simple dan rasanya itu insya Allah pasti enak. Lumayan banyak banget yang komen sama saya kalau pas saya itu lagi balesin komenan ya, kok Bunda Alia nggak pernah masak ikan basah, terus juga nggak pernah masak ayam ataupun perdagingan. Nah, jawabannya karena Pak suami saya tuh kurang suka gitu sama perdagingan ataupun perayaman ataupun perikan basahan. Nah, kata Pak suami tuh beneran udah bosan banget, soalnya di pabrik tuh tiap hari makanannya ya ayam, terus daging ataupun telur. Kalau makan bebek tuh katanya jarang banget. Makanya kalau misalkan makan di luar, makan bebek ya masih oke-oke gitu lah ya. Tapi kalau misalkan makan di luar kok ketemunya ayam, daging, terus juga telur, Pak suami kayak angkat tangan banget, katanya beneran udah bosan. Nah, makanya di rumah saya tuh nggak pernah ya masak perdagingan, perayaman, ataupun perikan basahan. Ya, kalau untuk perikan basahan masih oke lah ya, kadang-kadang saya tuh masak, tapi emang jarang banget. Kadang kalau saya tuh pengen banget masak ayam, ataupun daging, ataupun perikan basahan, ya saya masak buat diri saya sendiri. Karena Pak suami tuh emang beneran udah nggak mau banget. Contohnya kayak ayam, misalkan saya tuh lagi pengen masak ayam, ya udah saya tinggal beli, terus saya masak sesuai apa yang saya inginkan gitu bumbunya. Nah, kalau untuk perdagingan, kalau misalkan saya tuh pengen makan rendang daging, ya udah biasanya saya beli di nasi padang aja, nggak saya masak sih. Soalnya kalau misalkan saya masak, yang makan cuman saya aja, nanti kayak sayang sama bumbunya. Nah, sebenarnya untuk perikanan basah, saya sama Pak suami tuh kurang suka ya, makanya saya tuh jarang banget ngegoreng ikan basah ataupun ya masak ikan basah gitu. Hanya beberapa aja yang saya suka. Tapi kalau untuk ikan kukus pindang, bandeng presto, sama tongkol, wah beneran Masya Allah saya tuh mah suka banget. Oke, lanjut nih teman-teman, bisa dilihat aja ya sendiri, saya, Pak suami, terus adik Mauren, ada kakak Ale juga, itu semuanya ada di dapur.
Teman-teman juga yang salfok sama kakak Ale yang tadi ngegigit ayahnya, itu tuh yang bilang ayahnya sendiri, makanya kakak Ale berani ngegigit. Oke lanjut. Nah di sini saya tuh mau ngegoreng ikan basah yang Pak suami suka, tapi saya kurang suka, yaitu ikan bawal. Nah untuk ikan bawalnya cuman saya bumbuin pakai garam aja. Dan ujuk-ujuk untuk jengkolnya udah mateng, jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Pokoknya masak jengkol tuh beneran simpel banget, mudah banget. Untuk bumbu baladonya nggak saya kasih tambahan tomat ya, jadi pure murni cuman cabai merah keriting aja. Oke lanjut, di sini saya tuh mau ngegoreng tempe juga buat Pak suami, karena Pak suami tuh request pengen digorengin tempe juga. Nah untuk tempenya saya ngegorengnya tuh nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Terus nanti juga ada tambahan tahu. Nah untuk sambalnya saya tuh pakai sambal dadak, sambal kesukaannya Pak suami, tapi bikinnya itu emang nggak banyak-banyak, soalnya sambalnya itu cuma buat 1 kali makan aja. Nah biasanya kalau saya tuh lagi pakai teflon yang cantik-cantik kayak gini, untuk di bagian bawahnya itu emang nggak saya kasih tatakan kompor ya, soalnya kadang tuh kelamaan banget. Tapi tipsnya itu satu, jadi kalau misalkan lagi ngegoreng-gorengan kayak gini, minyaknya itu jangan sampai netes ke bawah. Kalau misalkan minyaknya itu sampai netes ke bawah, nah itu tuh yang menyebabkan nanti teflonnya jadi menghitam. Kalau untuk teflon yang buat ngegoreng ikan, itu teflon emang udah beneran kotor banget ya, merek Stand Cookware yang dari Starpan. Tapi yaudahlah nggak apa-apa ya, karena emang udah kotor, sekalian aja saya kotorin. Jadi pas saya lagi ngegoreng ikan-ikanan, walaupun minyaknya jatuh sampai ke bawah, ya udahlah nggak apa-apa, karena emang udah kotor gitu, udah terlanjur. Nah kalau yang buat ngegoreng tempe, ini beneran saya jaga banget, jangan sampai di bagian bawahnya itu kotor. Oke untuk tempenya ini udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. Nah untuk ngegoreng tempe tepung kayak gini saya tuh nggak suka pakai racikan sendiri ya, soalnya kadang kalau pakai racikan sendiri tuh kayak kurang nampol. Jadi saya tuh masih suka pakai tepung bumbu serbaguna. Nah biar tempenya kriuk biasanya sih saya pakai tepungnya itu emang sedikit, terus airnya agak banyakan, jadi encer gitu. Oke lanjut, untuk yang terakhir ini saya tuh lagi ngegoreng tahu, terus juga ada bawang merah yang saya goreng, jadi ini tuh buat bikin sambal dadak. Nah tahunya juga udah mateng, nanti juga ikannya udah mateng, jadi semuanya langsung saya angkat terus ditaruh di piring aja. Beneran simpel banget kan untuk lauk hari ini, pokoknya bagi saya pribadi yang penting saya tuh masak, terus di atas meja makan ada makanan. Saya udah ngerasa kayak tenang banget. Nah untuk lauk buat kakak Ale ya, kakak Ale kalau misalkan mau pakai bawal ya saya suapin pakai bawal, tapi biasanya kakak Ale kalau misalkan bundanya itu lagi masak kayak gini nggak mau makan masakan bundanya, jadi biasanya kakak Ale tuh yang ngedadar ceplok, telur ceplok gitu ataupun apa. Oke lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau nyetrika. Untuk video nyetrikanya kalau nggak salah ini tuh video di hari Sabtu, pokoknya di hari Sabtu kemarin tuh saya beneran kerja sama banget sama Pak suami. Contoh kerjasamanya itu kayak gini, kalau misalkan saya tuh lagi nyetrika, nyapu, ngepel, nah Pak suami nanti gantian yang mandiin anak-anak, makein baju anak-anak. Nah kalau misalkan saya tuh lagi masak, ya nanti gantian Pak suami yang nyuapin anak-anak, begitulah kerjasamanya. Nah waktu saya nyetrika, ini tuh di belakang aja ya, di ruang makan, karena biar deket aja sama colokan. Soalnya anak-anak tuh emang masih pada di kamar semuanya, jadi biar nanti tuh nggak berisik. Kalau teman-teman ada yang lihat kakinya Pak suami pas saya tuh lagi nyetrika, itu tuh Pak suami lagi bolak-balik masak buat MPASI-nya Dik Maureen. Nah untuk nyetrikanya kalau nggak salah ini sekitar jam 6:30 pagi. Nah untuk baju-bajunya udah sekalian semuanya saya tatain ke dalam lemari. Jadi pengen saya niatkan, saya tuh nggak pengen numpuk-numpuk baju di atas lemarinya kakak Alia. Jadi pengen banget kalau habis nyetrika langsung saya tatain ke dalam lemari. Semoga aja saya niat terus ya buat natain baju-baju sehabis nyetrika ke dalam lemari. Amin. Nah kalau misalkan udah di detik-detik akhir kayak gini, saya udah mulai bingung kira-kira mau ngomong apa lagi gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak sih waktu saya lagi dubbing nih, sebenarnya ada kakak Ale, ada Dik Maureen, sama ada Pak suami nih di belakang saya. Agak grogi sih ya kalau misalkan dubbing ada Pak suami itu. Soalnya kadang diledekin. Terus juga kadang berisik banget, entah yang suara keran ataupun apa gitu. Jadi kalau misalkan saya tuh lagi dubbing tuh kan, teman-teman bisa dengar sendiri ya. Kadang kalau misalkan lagi dubbing tuh sering banget saya jeda-jeda. Jadi sambil saya nyetrika di sini saya juga mau sambil cerita nih daripada saya bingung gitu kan ya mau ngomong apa lagi. Kemarin di hari apa ya, saya agak lupa ingat, saya tuh cuci mata ke Mr. DIY. Kalau saya lebih suka bilang DIY, nggak apa-apa lah ya. Nah pas saya cuci muka, pas saya cuci mata, saya keliling-keliling tuh, kira-kira saya tuh pengen beli apa ya, ternyata saya tuh nggak pengen beli apa-apa dong. Jadi waktu saya ke Mr. DIY, saya cuma numpang video aja, terus kakak Ali juga minta balon.
Karena waktu saya lihat-lihat ternyata saya tuh kurang membutuhkan barang yang ada di Mr. DIY. Jadi yang ada di rumah tuh kayaknya sih udah cukup banget, makanya saya tuh nggak beli. Untuk videonya belum up, mungkin next kalau di HP yang ini udah habis nih, stok videonya bakal saya up. Ya udah sih, cuman kayak gitu aja cerita saya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.